Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang, program studi informatika, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang UAS Sains Data yang dimana di sini membangun model clustering. Pertama, kita mari buka PPT yang telah diberikan. Kita akan membahas terkait dari definisi terlebih dahulu. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan terkait dari clustering dan bagaimana membangun model clustering, yaitu dengan pertama menyiapkan parameter model menggunakan tools permodelan seperti RapidMiner, KName, Orange, dan lain sebagainya. Menjelaskan algoritma dan menggunakan library K-means, hierarchical clustering, DBSCAN, menggunakan RapidMiner. Pada PPT ini mempelajari terkait dari pengertian, cara menyiapkan, dan cara implementasi model regresi dengan algoritma, melakukan pemerintahan data untuk digunakan sebagai input fitur, mempelajari algoritma clustering K-means, hierarchical clustering, DBSCAN, mempelajari optimasi K-means dengan metode elbow untuk menentukan jumlah K yang tepat, mempelajari optimasi hierarchical clustering dengan dendrogram diagram untuk menentukan jumlah K yang tepat, mempelajari optimasi clustering untuk density data menggunakan metode DBSCAN, praktek tool menggunakan RapidMiner. Machine learning dibagi menjadi 3, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas terkait dari unsupervised learning, yang dimana kita bahas terkait dari clustering. Clustering yaitu pembelajaran mesin tanpa ada supervisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Clustering juga dapat dianalogikan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian rupa sehingga titik dalam subkelompok yang sama atau cluster yang sangat mirip, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda. Keputusan tentang ukuran kemiripan dapat ditentukan melalui jumlah sentroid masing-masing kelompok dan jaraknya. Clustering sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama Partition based clustering yang dimana di bawahnya ada subbab, yaitu ada K-means, position mean, dan lain sebagainya. Terus yang kedua hierarchical clustering. Di sini ada agglomerative, yang dimana agglomerative ini clustering yang up. Terus ada yang kedua divisive, yang dimana divisive ini bottom clustering. Yang ketiga ada density based clustering, biasa menggunakan algoritma DBSCAN. K-means, algoritma K-means adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif yang mencoba mempartisi dataset menjadi subkelompok non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh K atau cluster, di mana setiap titik hanya dimiliki oleh satu kelompok. K-means mencoba membuat titik data intra-cluster semirip mungkin sambil dengan titik-titik yang lain pada satu cluster. K-means menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat masa cluster rata-rata aritmatika dari semua titik yang termasuk dalam cluster itu minimal. Semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, semakin homogen atau serupa titik data dalam cluster yang sama. Langkah-langkah metode K-means memiliki jumlah cluster awal atau K yang ingin dibuat. Sebagai contoh, terdapat 2 dimensi yang ditampilkan dalam grafik. Langkah pertama adalah memilih jumlah cluster. Misal kita pilih membaginya ke dalam 2 cluster.
Yang kedua, memilih titik secara random sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok. Langkah kedua adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu klaster terdapat satu titik pusat atau yang disebut dengan sentroid. Terlihat pada gambar berikut. Penentuan awal titik pusat ini bebas karena nantinya algoritma K-min akan mengubah posisi setiap titik hingga dicapai solusi paling optimal. Pada gambar 2, titik merah mewakili pusat dari klaster 1 dan biru untuk klaster 2 atau hijau. Dengan demikian, maka masing-masing data point akan memilih pusat titik yang paling dekat. Seperti contoh berikut, misalnya di sini pada titik merah, dia bakalan mencari titik biru yang terdekat, dan begitu pun juga pada klaster kedua atau gambar yang warna hijau ini, dia bakalan mencari titik yang terdekat. Yang ketiga, data dari dataset yang kita miliki dibuat dataset yang terdekat dengan titik sentroid sebagai bagian dari klaster tersebut, sehingga secara total akan membuat klaster banyak K per buah. Berdasarkan pengelompokan pada angka kedua, maka setiap titik data saat telah tergabung dalam satu klaster, titik yang diwakili simbol X berwarna merah masuk ke klaster 1. Ini yang dimaksud simbol berwarna X merah masuk ke klaster 1. Berarti titik-titik ini yang masuk ke klaster 1. Dan simbol X berwarna hijau masuk ke klaster 2 seperti pada berikut. Jadi yang ada pada titik-titik ini yang sudah digarisin ini dia masuk ke klaster 2. Yang keempat, melakukan kalkulasi dan tempatkan pusat sentroid baru untuk setiap klasternya. Langkah ini dilakukan untuk menentukan sentroid yang paling tepat untuk masing-masing klaster. Langkah keempat adalah melakukan perhitungan sesuai algoritma K-means, yaitu mencari posisi titik pusat yang paling sesuai untuk setiap klasternya berdasarkan perhitungan jarak terdekat. Perhitungan jarak yang masing-masing titik data ke pusat klaster dapat menggunakan Euclidean distance. Ilustrasi perhitungan jarak dapat dilihat pada gambar 4. Gambar berikut. Yang kelima, dari dataset yang kita miliki, ambil titik sentroid terdekat sehingga dataset tadi menjadi bagian dari klaster tersebut. Tadi karena dijelaskan dengan 2 klaster, jadi maka dibaginya menjadi 2 seperti gambar sebelumnya dengan jarak yang terdekat. Langkah terakhir dari algoritma K-min adalah melakukan pengecekan pada titik pusat yang telah ditentukan sebelumnya. Pilih titik pusat terdekat dan masuk ke dalam klaster tersebut. Jika masih ada perpindahan klaster, kembali ke langkah 4, algoritma K-min akan terus mencari titik pusatnya sampai pembagian datasetnya optimum dan posisi titik pusat tidak berubah lagi. Optimasi K-min. Dari pembahasan di atas dapat dianalisis bahwa salah satu faktor krusial bagi tidaknya metode ini adalah saat menentukan jumlah klaster atau nilai K, atau yang bisa kita lihat pada gambar sebelumnya, yang dimana klaster itu yang seperti titik merah dan titik hijau, karena hasil pengelompokan akan menghasilkan analisis yang berbeda untuk jumlah klaster yang berbeda. Jika terlalu sedikit K, misal 2, maka pembagian klaster menjadi cepat. Namun mungkin ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Jika K-nya sama dengan 8 atau titik yang warna merah hijau itu misalnya ada 8, ini terlalu banyak klaster, mungkin akan terlalu sulit untuk membuat analisis atau memilih dukungan keputusan dari hasil daster. Untuk mengatasi ini, maka dapat ditambahkan fungsi optimasi yang akan memilih jumlah awal klaster secara tepat. Kita gunakan di sesi latihan dan sebuah elbow yang akan membantu kita untuk memilih nilai K yang tepat dengan menggunakan metrik WCSS within cluster sum of squares. Contoh perhitungan untuk 3 klaster terlihat pada rumus berikut. Pada metrik di atas diamati bahwa WCSS sebagai variabel dependen
Kemudiannya ada simbol sigma seperti E yang menyatakan jumlah kuadrat dari jarak titik P yang pada klaster 1. Sum of squares, jumlah kuadrat, adalah menjumlahkan hasil kuadrat dari masing-masing jarak. Selanjutnya, hasil penjumlahan klaster 1 ditambah dengan hasil kuadrat untuk tiap data poin terhadap titik pusat klaster 2 dan seterusnya sesuai jumlah klaster yang kita inginkan. Untuk mengetahui jumlah klaster yang paling baik untuk studi kasus yang diuji coba adalah dengan cara melihat perbandingan WCS dengan 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster dan seterusnya. Jadi nanti dari yang kita pilih dari 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster dan seterusnya dipilih yang mana yang terbaik. Jadi jika ada yang perubahan signifikan, kita pilih dengan elbow method. Grafik perhitungan WCS untuk sebuah dataset, semakin kecil skor WCS, semakin baik sumbu X adalah jumlah klaster. Sumbu Y dan skor WCS bisa dilihat bahwa saat K1 nilai WCS sangat tinggi, kemudian menurun sampai K sama dengan 5, membentuk seperti siku mulai K6 sampai K10 penurunan skor WCS yang sudah tidak signifikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa klaster yang tepat untuk grafik di atas adalah 5. Contoh hasil perhitungan WCS dapat dilihat pada grafik berikut. Terlihat pada grafik berikut, setelah perhitungan dilakukan uji coba menggunakan K1 hingga K10, terlihat pada K5 di sini grafik sudah lumayan bagus. Pada studi kasus ini, kita akan mengaplikasikan metode K-means untuk sebuah permasalahan nyata. Misalnya, seorang data science diminta untuk menganalisis data penggalangan toko. Data tersebut adalah data member atau pelanggan di mana hasil yang diinginkan sebuah analisis kecenderungan pembelian dari suatu kelompok pelanggan sehingga dapat memperkuat hubungan mereka terhadap konsumen. Misalnya untuk penguatan marketing, strategi penawaran yang tepat, dan sebagainya. Dalam kasus ini terdapat 2, ada menggunakan bahasa Python. Ini bisa diterapkan di Google Colab, di Anaconda, VS Code ataupun dan lainnya. Terdapat 2 kode yang dimana kode pertama dan kode kedua nanti akan menghasilkan gambar berikut yang telah dioptimasi dengan metrik WCS. Setelah itu nanti dan juga akan ditampilkan terkait dari pengelompokan data yang dimana di sini menggunakan 3 klaster yang pada gambar kiri dan 5 klaster pada gambar kanan. Terlihat jelas titik sentroid. Di sini ada biru, pink, dan merah. Sedangkan yang di kanan di sini ada biru, merah, pink, biru muda, hijau. Terlihat strategi yang dituju untuk pemilik toko terhadap pelanggan. Hierarki clustering, pengelompokan hierarki adalah teknik clustering dengan memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan, menemukan cara untuk mengatur bagaimana mereka mengasempit data seperti contohnya pada gambar berikut. Di gambar berikut ditentukan berdasarkan misalnya ukurannya, terus kesamaan dari mobil tersebut, terus dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan terus tips of hierarchy clustering. Metode hierarchy clustering dibagi menjadi 2, yaitu DV-wise. Pengelompokan DV-wise dikenal sebagai pendekatan top down, yaitu mengambil klaster berbeda dan mulai membaginya menjadi 2, 3, 4 atau lebih klaster. Yang kedua, aglomeratif. Pengelompokan aglomeratif dikenal sebagai pendekatan bottom up, yaitu pengelompokan dimulai dari klaster kecil menuju satu klaster besar. Terlihat pada gambar berikut dari
top down, jadi dari besar ke kecil. Terus kalau yang selanjutnya dari aglomeratif, dari kecil ke besar, dari klaster kecil ke klaster besar. Hierarki clustering, langkah-langkah metode hierarki clustering dengan aglomeratif. Buat setiap data dalam dataset menjadi sebuah cluster, sehingga untuk n data kita memiliki n cluster. Misalnya jika jumlah raw data adalah 500, maka akan terdapat 500 cluster. Cari dua poin atau dua cluster yang saling berdekatan untuk digabung menjadi satu cluster sehingga jumlah cluster menjadi lebih kecil. Cari dua cluster yang berdekatan dengan yang lain, termasuk dengan cluster yang baru dibuat dengan langkah jika memang cluster tersebut memiliki jarak terdekat dengan cluster lain, dan jadikan dua cluster terdekat ini menjadi satu cluster. Dengan demikian, sekarang kita memiliki n dua cluster. Langkah ketiga akan diulangi terus hingga mendapatkan satu buah cluster besar. Ilustrasi dari langkah-langkah aglomeratif, misalnya terdapat 6 data poin pada langkah pertama. Sudah jelas bahwa n data sama dengan n cluster. Kita akan mendefinisikan jarak antara dua cluster sebagai jarak Euclidean terdekat. Ilustrasinya sebagai berikut. Dari data yang di atas, grafik yang di atas, terlihat bahwa X2 dan X3 ini terlihat sangat dekat. Jadi ini termasuk cluster digabungkan. Terus menggabungkan cluster menjadi dapat masih dilakukan jika masih terdapat banyak yang titik terdekat. Jadi selain dari X2 dan X3, di sini terdapat X5 dan X4. Dan juga begitupun selanjutnya dicari dengan titik terdekat untuk mendapatkan cluster. Jadi setelah X2, X3 di sini terlihat bahwa X6 dekat dengan X5, X4. Jadi dia masuk ke cluster kedua. Menggabungkan lagi dua cluster yang terdekat menjadi satu. Yang terdekat lagi di sini ada X2, X3 dengan X1, maka digabungkan menjadi satu cluster. Proses ini akan berakhir ketika semua cluster menjadi besar. Di sini seperti yang penjelasan sebelumnya, dari kecil ke besar. Jadi cluster titik terdekat mencari, setelah itu nanti bakalan mengulang terus hingga proses cluster ini menjadi besar. Pada clustering kami yang kita pelajari sebelumnya, untuk mengetahui jumlah cluster yang tepat, kita dapat menggunakan metode elbow. Pada hierarchical clustering, kita dapat menggunakan dendrogram. Dendrogram adalah sebuah grafik diagram yang menunjukkan proses penggabungan cluster. Sumbu X dari sebuah dendrogram, kita memiliki data cluster, sementara di sumbu Y adalah jarak Euclideannya. Seperti gambar berikutnya. Di gambar ini dijelaskan bahwa pada di gambar bawah belum ada proses dari hierarki clustering. Jadi kita proses terlebih dahulu dengan mencari titik terdekat. Di sini titik terdekat terlihat pada X2 dan X3. Jadi maka membentuk pola yang dimana hierarki clustering diterjemahkan dalam diagram dendrogram. Setelah itu kita cari lagi pola terdekat dengan cluster yang lainnya. Di sini yang terdekat adalah 45. Dibuatkan gambar pola dendrogram lagi. Setelah itu kita lihat lagi, mencari yang terdekat hingga menjadi satu kesatuan. Jadi nanti akan menghasilkan seperti gambar berikut, karena pada gambar sebelumnya itu menjelaskan pola terdekat terlebih dahulu. Seperti yang pertama pada pola 2 dan 3, 4, 5, terus
456, terus 123, baru 123, 456 terdapat pada dendrodiagram. Untuk menentukan berapa jumlah klaster, diujikan dapat melalui dendrodiagram, yaitu dengan menentukan garis grafik dendrodiagram yang paling panjang yang tidak terkena potongan, atau bisa dengan menentukan nilai threshold seperti pada gambar di samping. Oke, setelah itu kita bakalan lanjut ke bagian praktek, yang dimana di sini kita bakalan praktek terkait dari clustering. Pertama, kita dapat mengimport dataset yang telah kita sediakan. Di sini dataset yang telah karena saya telah menyediakan dataset dengan posisi dataset tersebut ada di folder download. Karena datasetnya sudah di download, kita menggunakan dataset yang telah kita download dengan marketing campaign. Kita import terlebih dahulu. Jika terlihat di sini overwrite file marketing campaign, bahwasannya di sini dataset tersebut sudah pernah diimport. Jika belum, nanti bisa lanjut langsung ke finish dia. Maka di sini tidak perlu mengimport dataset terlebih dahulu lagi, karena dataset sudah diimport sebelumnya. Setelah itu kita lihat di dataset tersebut, apakah di dataset tersebut itu ada missing value-nya atau tidak. Kita dapat menarik dataset tersebut. Setelah itu kita masukkan ke blank yang kosong ini, kita tarik portnya dari out ke res. Setelah itu kita jalankan, kita cek di dataset tersebut. Kita bakal mengecek dua, yaitu di mana di data dan statistik. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah di sini ada data yang kotor. Jika di sini, karena di sini terlalu banyak dengan 2240 data, kita bisa mengecek langsung melalui dari statistik. Kita lihat dari statistik sendiri, di sini ada bagian missing, di mana di missing ini kita dapat mengetahui missing value. Seperti contohnya pada dataset ini terdapat missing value di income. Kita bisa lihat lagi di bagian data, di bagian income. Untuk mengetahui bahwa ada dataset yang kosong. Nah, terdapat tanda tanya bahwasannya dataset ini terlihat kosong. Kita bisa lihat juga dengan cara tepat. Kita lihat di statistik. Di sini ditampilkan di bagian income dengan missing value 24. Oke, kita mengetahui bahwa dataset ini memiliki value yang ada variabel yang kosong. Maka kita pilih untuk menghilangkan dataset yang kosong tersebut dengan operator replace missing value. Setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, yang dimana proses selanjutnya itu kita bakalan memilih atribut apa saja yang bakalan kita gunakan. Kita jalankan terlebih dahulu. Kita bakal menggunakan operator select atribut, yang dimana select atribut ini bakalan kita select dari variabel yang ada, yang kita sesuaikan dengan apa saja yang bakalan kita clustering. Karena clusteringnya itu bersifat data atau bersifat angka, maka kita bisa melihat di bagian select atribut, kita pilih atribut filter type, jadi as subset.
kita harus menyesuaikan terkait dari variabel atau dataset yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan income. Setelah itu kita memilih resensi. Kita pilih MNT Wines, non-store, non-purchase. Kita pilih contohnya ini. Setelah itu kita jalankan. Setelah dari sini, setelah dari operator select attribute, kita pilih operator normalis atau normalisasi untuk mensetarakan data-data numerik tersebut yang ada di dataset tersebut. Dengan metodenya kita pilih dengan range transformasi, ini kita menggunakan normalisasi min max. Terus setelah itu kita pilih atribut clustering untuk sebagai pemodelannya. Kita menggunakan di sini kita menggunakan metode model K-means. Kenapa K-means? Karena K-means sendiri ini merupakan salah satu model yang digunakan dalam clustering. Setelah itu kita dapat menjalankan pada clustering tersebut, pemodelan tersebut. Di sini jangan lupa kita ubah terkait dari bagian K, yang dimana K ini sama dengan cluster atau jumlah titik-titik yang centroid yang kita inginkan, dan maksimal range-nya ini maksimal variabel yang ada di clustering tersebut. Di sini kita contohnya menggunakan 2, berarti di sini ada 2 cluster saja yang bakalan kita jalankan. Setelah itu kita jalankan. Nah, terlihat pada cluster model hanya ada 2 saja dengan 2240 data. Setelah itu kita bisa lihat dari plotnya, grafiknya, dari income. Di sini ada 2 cluster. Di sini kita bisa melihat cluster-cluster dari titik-titik yang ada di tabel dari cluster tersebut. Jika kita ingin membuat melihat dari visualisasi dari clustering tersebut, kita menggunakan yang namanya operator cluster model visualizer. Kita taruh drag and drop. Setelah itu kita hubungkan yang bagian bawah kelas ini ke bawah mode dengan kelas. Setelah itu kita hubungkan, baru kita jalankan. Kita lihat di bagian cluster model visualisasi. Di sini terlihat bahwa ada 2 cluster. Di sini kita bisa lihat heat map-nya. Terus kita bisa lihat centroid chart-nya dari cluster tersebut. Ada centroid tabelnya dari visualisasi clustering yang telah kita coba yang dengan menggunakan 2 clustering. Terus ada scatter plot-nya. Di sini ada scatter cluster 1 dan cluster 0. Kita bisa naikkan jitter amount-nya untuk melihat dari data set tersebut. Maka di sini sudah dilakukan yang namanya permodelan clustering. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.